Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan kami di saat ini akan memperkenalkan sebuah program yang kami buat menggunakan metode SAW atau Simple Adaptive Waiting. Nah, tujuan program ini adalah membantu menentukan laptop yang paling cocok untuk mahasiswa dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti harga, kapasitas RAM, ukuran SSD, ketahanan baterai, dan berat laptop. Nah, semua data tersebut kami olah secara sistematis hingga menghasilkan peringkat laptop terbaik yang bisa menjadi referensi sebelum membeli. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gloria Lydia Jacqueline Ganda, NIM 23024134. Nama saya David Jangan Seke. Nama saya Einstein Kondoy dengan NIM 23024125. Nah, saat ini kita langsung saja ke video pembahasannya. Saya akan menjelaskan bagian awal dari program. Nah, kita masuk pada data input. Mari kita lihat yang ini. Nah, coba teman-teman lihat baris yang pertama yaitu alternatif. Nah, baris ini berisi daftar pilihan yang akan dibandingkan dan dinilai menggunakan metode SAW. Nah, pada kasus ini ada 4 alternatif laptop yaitu Asus TUF, Axio Pongo, Lenovo Loki, dan MSI. Nah, pada baris kriteria, di sini menampung daftar faktor atau kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, kriteria ini mewakili hal-hal yang mempengaruhi kualitas laptop seperti harga, RAM, SSD, baterai, dan berat. Nah, lalu kita masuk pada baris ketiga yaitu weight. Di sini bobot menunjukkan seberapa penting setiap kriteria dalam keputusan. Nah, total bobot harus 1 dalam SAW. Pada data di sini, harga sama dengan 0,25, RAM memiliki nilai 0,20, SSD memiliki nilai 0,20, baterai juga 0,20, dan berat 0,15. Nah, di sini seperti yang dilihat, jadi keputusan lebih menekankan harga dibandingkan berat. Nah, maka itu kita akan membagi jenis kriteria, cost, dan benefit. Nah, untuk benefit di sini semakin besar semakin baik. Nah, di sini ada RAM, SSD, dan baterai. Dia termasuk dalam benefit. Lalu untuk cost, dia semakin kecil semakin baik. Jadi di sini cost ini termasuk pada harga dan berat. Nah, ini penting karena rumus normalisasi berbeda antara cost dan benefit. Nah, lalu di sini kita akan masuk pada rumusnya yang ini. Nah, ini rumus matriks keputusan atau data penilaian. Di sini matriks 4x5 atau 4 alternatif kali 5 kriteria. Nah, setiap baris memiliki nilai setiap alternatif untuk setiap kriteria. Nah, contoh baris yang pertama yaitu Asus TUF. Di sini nilainya untuk harga 8, RAM 8, SSD 512, baterai 8, dan berat 2.0. Nah, lalu di sini kita akan masuk pada bagian mencari nilai maksimal dan minimum untuk setiap kriteria. Nah, yang ini dulu. Nah, di sini kita akan mengambil jumlah data dengan, boleh teman-teman lihat untuk programnya, di sini num alt sama dengan len alternatif dan num crit sama dengan len kriteria. Nah, di sini untuk num alt adalah jumlah alternatif dan untuk nim crit adalah jumlah kriteria. Nah, fungsinya untuk mengetahui ukuran loop nanti. Lalu kita akan menyiapkan variabel penyimpan nilai maksimum dan minimum. Di sini max value, di sini programnya max value sama dengan 0, num crit. Juga ada min values 0, num crit. Nah, di sini membuat list kosong dengan panjang sama seperti jumlah kriteria akan digunakan untuk menyimpan nilai. Terbesar tiap kriteria ada di max value dan terkecil tiap kriteria ada di min value. Nah, lalu kita masuk pada loop untuk mencari nilai max. Di sini untuk mencari nilai max dan minimal per kriteria. Nah, di sini ada for j in range num crit. Ini adalah perulangan setiap kolom dari kriteria ke 0 sampai ke 4. Lalu ada baris di bawahnya, ini untuk mengambil semua nilai pada kriteria ke j untuk semua alternatif. Lalu di sini untuk max value dan min value. Untuk max value tersendiri adalah simpan nilai maksimum pada kriteria tersebut. Lalu untuk min value, simpan nilai minimum pada kriteria tersebut. Nah, di sini mengapa dilakukan? Karena proses normalisasi membutuhkan nilai maksimal untuk kriteria benefit dan nilai minimum untuk kriteria cost. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya, untuk yang bagian awal untuk menginput, ini untuk menyusun data awal alternatif, kriteria, bobot, tipe, dan setiap alternatif. Lalu untuk bagian yang kedua, untuk mengambil nilai pendukung normalisasi, yaitu nilai maksimal dan minimum untuk setiap kriteria.
Nah, bagian ini memastikan semua data siap sebelum masuk ke proses SAW inti, yaitu normalisasi, pembobotan, dan perhitungan skor. Untuk penjelasan selanjutnya akan teman saya jelaskan. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi, berbagai normalisasi, dan perkalian R dengan bobot V. Pada baris kode yang pertama, ini adalah inisialisasi matriks normalisasi dengan ukuran jumlah alternatif dikali jumlah kriteria, yaitu 4 dikali 5 dan diisi dengan nilai 0. Kemudian di baris for i in range 6_alt, ini memulai loop untuk mengiterasi setiap alternatif di baris i dari alternatif ke 0 hingga ke 3. Kemudian for j in range 6_create, memulai loop bersarang untuk mengiterasi setiap kriteria kolom j untuk alternatif yang sedang diproses. Nah, dari kriteria ke 0 hingga ke 4. Kemudian if type j sama dengan benefit, mengecekkan tipe kriteria. Jika kriteria j adalah tipe benefit, yaitu nilai lebih besar lebih baik, contoh RAM, maka dilakukan normalisasi benefit. Kemudian normalisasi benefit dihitung dengan rumus Xij dibagi dengan max values, yaitu nilai kriteria dibagi dengan nilai maksimum. Kemudian pada bagian else, kondisi lain, jika kriteria J bukan tipe benefit, berarti itu adalah tipe cost, artinya nilai lebih kecil lebih baik, contoh harga. Dan di bar terakhir, normalisasi cost dengan rumus Rij sama dengan min J dibagi Xij, yaitu nilai minimum kriteria dibagi dengan nilai kriteria tersebut. Kemudian pada perkalian di bagian pertama, ini adalah inisialisasi matriks terbobot V dengan ukuran jumlah alternatif dikali kriteria, yaitu 4 kali 5, diisi dengan nilai 0. Kemudian for i range 6_alt, memulai loop untuk mengiterasi setiap alternatif baris i. Kemudian for j in range 6_create, memulai loop bersarang untuk mengiterasi setiap kriteria kolom j. Nah, untuk alternatif yang sedang diproses. Kemudian di baris step terakhir, V dalam kurung I dalam kurung J sama dengan R dalam kurung I dalam kurung J dikali Wx. Nah, ini perhitungan nilai terbobot, yaitu normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria yang bersangkutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian perhitungan nilai preferensi. Langsung saja, baris ini membuat sebuah list bernama skor, berisi angka 0 sebanyak jumlah alternatif laptop, yang nantinya akan diisi skor akhir setiap laptop. Kemudian, for i in range num_alt, program melakukan perulangan setiap alternatif laptop yang ada. Nah, selanjutnya, program akan menjumlahkan semua nilai pada tabel nilai terbobot V sehingga menghasilkan nilai SAW atau skor akhirnya. Nah, di sini masuk ke dalam ranking alternatif. Baris ini memulai proses pengurutan data untuk membuat ranking laptop. Nah, kemudian fungsi zip digunakan untuk menggabungkan nama laptop dengan skor akhirnya menjadi pasangan data. Nah, baris ini melakukan pengurutan berdasarkan skor yang berada pada indeks yang pertama dari pasangan data tadi. Kemudian di first row, pengurutan dilakukan dari skor terbesar hingga yang terkecil, sehingga laptop terbaik ada di urutan paling atas. Nah, kita masuk bagian output. Di sini, baris ini akan menampilkan judul tabel normalisasi sebagai tampilan. Nah, kemudian dimulai di sini program melakukan perulangan pada setiap laptop untuk menampilkan hasil normalisasinya. Kemudian setiap nilai normalisasi ditampilkan dalam 4 angka di belakang koma agar lebih rapi dan mudah dibaca.
Nah, output yang selanjutnya adalah tabel terbobot V. Bagian ini mencetak tabel untuk nilai terbobot hasil normalisasi dikalikan bobot. Kemudian bagian ini menampilkan setiap nilai terbobot V untuk semua kriteria dari masing-masing laptop. Nah, selanjutnya bagian ini akan menampilkan judul untuk hasil skor akhir per laptop dan nama laptop dicetak bersamaan dengan skor akhirnya dengan 6 angka di belakang koma agar terlihat detail. Nah, selanjutnya menampilkan ranking dan di bawahnya laptop ditampilkan dalam urutan ranking dimulai dari peringkat 1 sebagai skor tertinggi hingga nilai yang terakhir. Nah, di bagian terakhir ini program langsung menunjukkan laptop terbaik dengan mengambil data pada peringkat pertama. Nah, dengan demikian bagian akhir ini menampilkan seluruh hasil perhitungan SAW mulai dari nilai per kriteria hingga laptop yang paling direkomendasikan. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, bisa kita lihat di sini, tabel yang pertama ini adalah hasil normalisasi, yaitu nilai setiap kriteria sudah disesuaikan dalam skala 0 sampai 1. Laptop dengan nilai lebih baik akan mendapatkan nilai yang lebih mendekati angka 1, baik itu dari sisi benefit seperti RAM dan baterai, maupun cost seperti harga dan berat yang semakin kecil semakin baik. Nah, selanjutnya ada tabel terbobot V. Tabel kedua ini adalah nilai terbobot, yaitu nilai normalisasi yang sudah dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Di sini terlihat pengaruh setiap kriteria terhadap nilai total, sehingga kriteria yang lebih penting akan memberikan kontribusi nilai yang lebih besar. Nah, bisa kita lihat juga nilai preferensi SAW atau skor akhir. Tabel ketiga ini berisi skor akhir dari setiap laptop. Nilai ini merupakan hasil penjumlahan dari semua nilai terbobot per laptop. Semakin tinggi skor yang didapatkan, semakin baik laptop tersebut secara keseluruhan berdasarkan semua kriteria yang dinilai. Nah, selanjutnya ranking alternatif. Pada bagian ini laptop diurutkan dari skor tertinggi hingga terendah. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa Axiopomo mendapatkan skor tertinggi sehingga berada di peringkat pertama dan menjadi alternatif terbaik untuk dipilih menurut metode SAW. Nah, dengan demikian berdasarkan seluruh perhitungan metode SAW, Axiopomo adalah laptop yang paling direkomendasikan karena memiliki nilai total paling tinggi dibandingkan alternatif lainnya. Nah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pendukung keputusan dengan metode SAW dalam pemilihan laptop terbaik untuk mahasiswa. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan menambah wawasan dan memberikan gambaran nyata bahwa metode SAW dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.